Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Maria Telketia, untuk mata pelajaran fisika untuk kelas 10 AP. Untuk pertemuan hari ini, materi yang Ibu akan sampaikan yaitu tentang gerak dan gaya. Di mana kompetensi dasar materi ini yang pertama yaitu mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum-hukum Newton. Di mana peta konsep dari gerak ini adalah gerak itu ada dua, ada gerak lurus dan gerak melingkar. Untuk gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB. Sedangkan gerak melingkar itu ada GMB dan GMBB. Untuk GLBB itu ada dua, ada gerak vertikal dan juga gerak jatuh bebas. Untuk gerak vertikal ke atas dan juga gerak vertikal ke bawah. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, berdasarkan lintasan, gerak dibedakan menjadi gerak lurus dan gerak melingkar. Ada beberapa besaran yang terkait dengan gerak, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Di mana jarak itu adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh benda yang bergerak. Di mana jarak rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal benda bergerak. Rumus perpindahan delta X sama dengan V dikali T. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus dari kelajuan S dibagi T. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Di mana kecepatan rumusnya adalah V sama dengan X dibagi T. Kecepatan rata-rata. Untuk kecepatan rata-rata itu perbandingan perpindahan benda dengan selang waktu yang diperlukan. Di mana rumus dari kecepatan rata-rata itu adalah V sama dengan delta X dibagi delta T. Ini ada contoh soal ya, di mana mobil melaju pada lintasan lurus menuju arah utara sejauh 10 meter selama 15 sekon. Nah, jika mobil tersebut memacu kendaraannya dan kemudian berbalik arah kembali ke utara dengan jarak yang ditempuh 18 meter selama dengan waktu 20 sekon. Nah, hitunglah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Di sini diketahui X1, X2-nya dan juga T0 dan T1-nya. Nah, yang ditanyakan adalah V atau kecepatan rata-ratanya ya. Nah, penyelesaiannya adalah V sama dengan delta X dibagi delta T. Jadi X2 dikurang X1 dan juga T1 dikurang T0. Di sini 18 dikurang 10 dibagi 20 dikurang 15. Nah, hasilnya adalah 1,6 meter per sekon. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, rumus percepatan itulah A sama dengan V kali V dibagi T. Di mana A itu adalah simbol percepatan, V itu kecepatan, dan T adalah waktu. Percepatan rata-rata adalah perbandingan perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu yang ditempuh, yaitu delta T. Nah, rumus untuk percepatan rata-rata A sama dengan delta V dibagi delta T. Sini ada contoh soal untuk percepatan. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus dibagi menjadi dua. Ada GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pada GLB itu kecepatan dari awal sampai akhir konstan, sedangkan percepatannya sama dengan 0. Di sini ada untuk GLB itu rumusnya adalah untuk mencari kecepatannya V sama dengan S dibagi T. Sedangkan untuk mencari waktu T sama dengan S dibagi V. Nah, untuk mencari jaraknya V dikali T. Sini ada contoh. Seorang pelari menempuh jarak 5.000 meter dalam waktu 10 menit. Berapa kecepatan yang ditempuh pelari tersebut? Diketahui jaraknya adalah 500 meter.
meter. Nah, waktunya itu 10 menit, berarti dirubah menjadi sekon, yaitu 600 sekon. Nah, ditanyakan V sama dengan S dibagi T. Jadi 5000 dibagi 600 yaitu 8,33 meter per sekon. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, rumusnya Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Untuk S-nya jaraknya sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Untuk GLBB diperlambat, rumus Vt-nya sama dengan V0 dikurang A dikali T. Untuk Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali S. Untuk jaraknya S sama dengan V0 dikali T dikurang setengah dikali A dikali T kuadrat. Contoh-contoh GLB yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak vertikal ke atas itu adalah GLBB yang mengalami perlambatan, di mana gesekan udara diabaikan dan percepatan benda itu minus dengan G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Untuk rumus gerak vertikal ke atas, Vt sama dengan V0 dikurang G dikali T. Untuk mencari ketinggiannya atau H sama dengan V0 kali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Untuk Vt kuadratnya sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. Gerak vertikal ke bawah atau GVB merupakan GLBB di mana benda dilempar ke bawah dengan kecepatan awal atau V0 dan gesekan udara diabaikan. Untuk mencari Pt sama dengan V0 ditambah G dikali T. Untuk mencari H-nya V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Untuk mencari Vt kuadratnya sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Yang kedua, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 dan gesekan di udara diabaikan atau ditiadakan. Gerak jatuh bebas merupakan GLBB dipercepat dengan percepatannya atau A-nya sama dengan plus. Nah, gerak benda jatuh bebas dari ketinggian H dan jatuh di atas tanah dapat dirumuskan. Yang pertama, Vt-nya sama dengan, untuk mencari Vt sama dengan G dikali T. Untuk mencari H itu setengah dikali G dikali T kuadrat atau H sama dengan setengah dikali V. Untuk rumus yang kedua untuk mencari H sama dengan akar 2 dikali H dibagi G. Vt kuadratnya sama dengan 2 dikali G dikali H. Gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan laju linier tetap. Dalam gerak melingkar beraturan ada periode dan frekuensi dan juga kelajuan linier dan kelajuan sudut. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Nah, rumus dari periode T sama dengan 1 for F atau T sama dengan T kecil dibagi N. Frekuensi adalah jumlah putaran dalam tiap detik. Nah, frekuensi rumusnya F sama dengan 1 dibagi T atau F sama dengan N dibagi T. Kelajuan linier dan kelajuan sudut. Kelajuan linier adalah panjang pusat yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan sudut adalah sudut pusat yang ditempuh tiap selang waktu. Kelajuan linier rumusnya V sama dengan delta S dibagi delta T. Sedangkan kelajuan sudut omega sama dengan 2V dibagi T. Nah, hubungan kelajuan linier dengan kelajuan sudut itu dapat dirumuskan V sama dengan omega dikali R, di mana R ini adalah jari. Yang kedua, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Rumus percepatan sentripetal A sama dengan omega kuadrat atau A sama dengan V kuadrat dibagi R. Demikian materi yang
dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti tugas Ibu berikan di Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.